Ledakan kecil itu terjadi begitu cepat di tengah pidato Senator Aditya Wirawan di lapangan Monas Jakarta yang penuh sesak. Rea tidak berpikir dua kali, ia melompat ke depan, mendorong tubuh kekasihnya yang sedang berbicara tentang toleransi dan hak asasi manusia, dan menerima hantamannya sendiri tepat di kaki kanan. Rasa sakit yang membakar seperti api neraka langsung membuat dunianya gelap gulita. Ketika ia tersadar di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kaki kanannya sudah tidak ada lagi, diamputasi di atas lutut karena luka yang terlalu parah. Aku telah melindungimu, Aditya, tapi sekarang aku hanyalah beban yang akan menghancurkan segalanya, gumam Rea dalam hati sambil menatap langit-langit putih ruangan yang dingin dan steril. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta masih samar terdengar dari jendela, mengingatkannya pada kehidupan yang dulu ia jalani sebagai ajudan pribadi sang politisi muda berusia 38 tahun itu. 2 tahun lalu, Rea, pemuda 28 tahun asal desa kecil di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, datang ke Jakarta hanya untuk mencari kerja. Ia tidak pernah menyangka bahwa wawancara sederhana untuk posisi sopir pribadi akan mengubah hidupnya selamanya. Aditya, dengan senyum hangat dan mata tajam yang penuh ambisi, langsung menyukainya. Awalnya hanya obrolan malam panjang saat mengantar pulang dari rapat partai, lalu kopi rahasia di kae tersembunyi di Kemang. Dan akhirnya pengakuan cinta yang mereka sembunyikan rapat-rapat karena Indonesia masih penuh prasangka terhadap pria yang mencintai sesama pria. Di rumah sakit, Aditya datang diam-diam malam itu, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Rea, kamu gila, kenapa kamu lakukan itu? Aku bisa mati, tapi kaki kamu, suaranya pecah. Rea hanya tersenyum lemah, memegang tangan Aditya erat. Karena aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri. Tapi lihat aku sekarang. Bagaimana aku bisa berdiri di sampingmu sebagai senator? Keluargamu, partaimu, media, mereka semua akan hancurkan kita. Aditya menggeleng keras, kita akan hadapi bersama. Aku akan umumkan semuanya setelah aku resmi jadi senator bulan depan. Tapi Rea tahu itu bohong. Ia mendengar percakapan dokter dengan Ibu Aditya di koridor tadi sore, citra Pak Aditya harus bersih. Pernikahan dengan anak rekan bisnis harus segera diumumkan, apalagi setelah insiden ini. Jangan biarkan skandal pria sesama jenis merusak karirnya yang cerah. Malam itu, saat Aditya tertidur di kursi tamu karena kelelahan, Rea bangun diam-diam. Dengan bantuan kruk pinjaman, ia menulis surat pendek di kertas catatan rumah sakit, makan aku, Aditya. Aku pergi demi kamu, demi mimpi kamu menjadi senator yang mengubah Indonesia. Jangan cari aku. Aku mencintaimu selamanya. Ia meninggalkan cincin sederhana yang pernah Aditya berikan secara rahasia di malam mereka pertama kali mengaku cinta di pantai Ancol yang sepi. Dengan susah payah, Rea menyelinap keluar melalui pintu belakang, naik taksi malam ke Terminal Kalideres. Bus malam menuju Yogyakarta sudah menunggu. Saat bus meluncur meninggalkan gemerlap Jakarta, air mata Rea mengalir tanpa suara. Ia kehilangan satu kaki, tapi yang lebih sakit adalah kehilangan harapan untuk mencintai secara terbuka di negeri ini. Perjalanan 6 jam itu penuh kenangan. Rea ingat hari pertama bertemu Aditya di kantor kampanye di Senayan. Aditya baru saja kalah dalam pemilu legislatif sebelumnya tapi optimis. Kamu tampak jujur, Rea. Aku butuh orang seperti kamu di sampingku, kata Aditya saat itu. Mereka sering berdiskusi tentang buku-buku politik sampai larut, tentang bagaimana Indonesia seharusnya lebih inklusif.
Tapi selalu ada batas, mereka tidak pernah berani pegangan tangan di depan umum, selalu bertemu di tempat tersembunyi. Rea merasa seperti hidup dua dunia, dunia siang sebagai ajudan setia, dunia malam sebagai kekasih yang penuh kasih sayang. Sekarang semua itu berakhir. Di desa kecilnya nanti ia akan hidup sebagai pria cacat yang tidak ada yang tahu rahasianya. Bus tiba di Yogyakarta saat Ajar menyingsing. Rea turun dengan susah payah, naik ojek ke desa. Rumah kayu sederhana ibunya menyambut dengan bau masakan tempe goreng. "Nak, kenapa kamu pulang tiba-tiba? Dan kaki kamu ya Tuhan," jerit ibunya. Rea hanya memeluk ibunya erat. "Aku baik Bu, hanya kecelakaan kerja. Jangan khawatir." Tapi dalam hati ia tahu perjalanan baru yang lebih berat baru saja dimulai. Desa Sidoarjo di lereng Merapi menyambut Rea dengan udara sejuk dan sawah hijau yang membentang. Tapi bagi Rea, setiap langkah dengan kruk baru terasa seperti pengingat pahit akan pengorbanannya. Sudah 2 bulan sejak ia meninggalkan Jakarta, dan setiap malam ia bermimpi tentang Aditya, wajahnya yang khawatir di rumah sakit, senyumnya saat mereka berpelukan diam-diam di mobil dinas. "Mengapa aku pergi? Apakah ini benar-benar demi dia, atau karena aku takut menghadapi kenyataan bahwa aku priagai di desa yang masih menganggap itu dosa besar," gumamnya sendirian di kamar kecilnya. Ibunya, seorang janda yang hidup dari bertani, tidak banyak bertanya. Tapi tetangga-tangga mulai berbisik. "Andi pulang cacat," katanya dari Jakarta. "Pasti ada masalah." Rea bekerja membantu ibunya di sawah dengan kursi roda sederhana yang dibuat tetangga, tapi tubuhnya yang dulu kuat kini mudah lelah. Suatu sore, sahabat masa kecilnya, Budi, datang berkunjung. Budi adalah satu-satunya orang di desa yang tahu rahasia Rea dulu, bahwa ia pernah jatuh cinta dengan seorang pria di sekolah menengah atas, tapi dipaksa sembunyikan karena ancaman dari keluarga besar yang taat agama. "Rea, cerita dong. Kamu pulang karena apa sebenarnya? Kaki itu bukan kecelakaan biasa kan?" tanya Budi sambil duduk di teras. Rea ragu-ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya, tentang Aditya, tentang cinta mereka yang terlarang, tentang pengorbanan di Monas. Budi terdiam lama. "Kamu gila, Re. Di sini saja sudah susah, apalagi kalau keluar. Tapi kalau dia benar-benar mencintaimu, dia pasti cari kamu." Rea menggeleng. "Tidak, Budi. Aku sudah hilang satu kaki. Aku tidak mau dia kehilangan segalanya karena aku." Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang membosankan tapi menyembuhkan. Rea mulai mengajar anak-anak desa membaca di balai desa, menggunakan pengalamannya sebagai ajudan untuk bercerita tentang Jakarta. Tapi dalam hati ia merasa hampa. Surat kabar kadang memberitakan Aditya yang kini semakin populer sebagai calon senator dari partai besar. Oto Aditya dengan senyum politik membuat dada Rea sakit. Dia pasti sudah move on, mungkin sudah tunangan seperti kata ibunya, pikirnya. Tekanan sosial di desa juga semakin terasa, ada yang menggodanya untuk menikah dengan janda tangga, biar ada yang urus kamu. Rea selalu menolak halus, tapi ia tahu batas kesabarannya tipis. Suatu malam hujan deras, listrik padam, Rea duduk sendirian dengan lilin. Ia mengambil kertas dan menulis surat yang tidak pernah dikirim. "Aditya, setiap hari aku merindukanmu. Tapi aku belajar menerima diriku yang sekarang, pria cacat yang pernah mencintai seorang pria hebat. Semoga kamu bahagia di dunia politikmu." Ia membakar surat itu di tungku. Sementara itu, di Jakarta, Aditya tidak bisa tidur. Sudah 2 bulan Rea hilang tanpa jejak.
Ia meminta ajudan barunya mencari diam-diam, tapi tidak ada hasil. Karirnya melesat, ia resmi menjadi senator setelah pemilu sela. Tapi di balik meja kerjanya yang mewah di gedung ia merasa kosong. Keluarganya terus mendesak pernikahan dengan putri pengusaha kaya. Kamu harus bangun citra keluarga, Adit. Jangan biarkan masa lalu menghancurkanmu, kata ayahnya. Aditya tahu masa lalu itu adalah Rea. Ia mulai menggunakan pengaruhnya secara rahasia, menyewa detektif swasta, memeriksa rekaman chat rumah sakit, bahkan menghubungi teman-teman lama Rea di Jakarta. Aku akan menemukanmu, Rea. Meski harus ke ujung Nusantara, bisiknya pada oto Rea yang disembunyikan di dompetnya. Tapi di depan publik, ia tetap senator muda yang karismatik, berpidato tentang keadilan sosial sambil menyembunyikan luka hatinya yang paling dalam. Aditya Wirawan, kini Senator Aditya Wirawan yang dihormati di Senayan, berdiri di balkon apartemen mewahnya di kawasan Sudirman sambil memandang lampu-lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Sudah 4 bulan sejak Rea menghilang dan setiap hari terasa seperti siksaan. Di mana kamu, Rea? Aku butuh kamu di sini bukan sebagai ajudan tapi sebagai pria yang aku cintai, gumamnya pada angin malam. Ia telah menghabiskan jutaan rupiah untuk detektif, tapi jejak Rea hanya sampai terminal Kalideres. Setelah itu hilang. Aditya mulai bepergian secara diam-diam ke berbagai kota, ke Bandung, ke Semarang dengan alasan kunjungan konstituen. Tapi di setiap tempat, ia mencari wajah yang familiar itu. Di rumah keluarga besar di Menteng, tekanan semakin berat. Ibu Aditya mengatur pertemuan dengan calon pengantin. Dia cantik, berpendidikan, dan keluarganya mendukung karirmu, kata ibunya. Aditya tersenyum palsu, tapi malamnya ia menangis sendirian. Ia ingat malam-malam di mobil dinas saat Rea mengemudi pelan di pinggir pantai Ancol, tangan mereka saling genggam di bawah kursi. Kamu adalah rumahku, Adit. Dimanapun kita berada, kata Rea saat itu. Sekarang rumah itu hilang. Sebagai senator, Aditya mulai menyuarakan isu hak minoritas secara halus, pidato tentang keberagaman tanpa diskriminasi, tapi ia tahu itu berbahaya. Ada ancaman anonim, jaga mulutmu atau masa lalumu akan terbongkar. Ia curiga itu dari real politik yang tahu sedikit tentang Rea. Sementara itu di desa, Rea mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bergabung dengan kelompok penyandang disabilitas di Yogyakarta, mengajar mereka keterampilan komputer dari pengalamannya dulu. Anak-anak desa memanggilnya Pak Guru Rea dengan hormat. Tapi saat melihat berita televisi tentang Aditya yang berpidato di DPR, hatinya masih sakit. Dia semakin hebat. Aku bangga, tapi aku juga iri. Kenapa aku tidak bisa di sisinya? Suatu hari, Budi membawa koran yang memberitakan Aditya dinominasikan untuk Komite Hak Asasi. Lihat, Re. Dia masih mencari kamu, loh. Ada rumor dia menyewa orang untuk cari seseorang. Rea pura-pura tidak peduli, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia mulai mempertanyakan keputusannya pergi. Apakah pengorbanan ini benar-benar membuat Aditya bahagia, atau justru menyakitinya? Aditya akhirnya menemukan petunjuk pertama, sebuah foto lama di media sosial teman lama Rea yang menunjukkan Rea di sebuah acara desa dengan grup. Lokasinya dekat Merapi. Akhirnya, bisik Aditya sambil memesan tiket kereta ke Yogyakarta secara rahasia. Ia meninggalkan Jakarta dengan hati berdebar, menyamar dengan topi dan kacamata. Di kereta ia memegang cincin yang Rea tinggalkan di rumah sakit. Aku datang, Rea. Kali ini aku tidak akan biarkan kamu pergi lagi.
Tapi di desa, Rea sedang menghadapi krisis sendiri. Tetangga mulai gosip tentang pria aneh yang tidak mau menikah, dan ibunya mulai bertanya tentang masa lalunya di Jakarta. Tekanan masyarakat desa yang konservatif membuat Rea semakin menutup diri, tapi juga membuatnya lebih kuat. Ia belajar bahwa identitasnya sebagai pria gay bukanlah kutukan, melainkan bagian dari dirinya yang harus diterima. Perjalanan Aditya baru saja dimulai, dan badai emosi semakin mendekat. Rea berdiri di pinggir sawah saat matahari terbenam, angin Merapi membawa bau tanah basah. Sudah 6 bulan sejak ia kehilangan kaki, dan kini ia bisa berjalan dengan prostetik yang lebih baik berkat bantuan lesm disabilitas di Yogyakarta. Aku bukan lagi korban. Aku penyintas, katanya pada dirinya sendiri. Ia membuka usaha kecil-kecilan, bengkel reparasi motor sederhana di depan rumah, menggunakan keterampilan mekanik yang dipelajari dari ayahnya dulu. Anak muda desa datang minta bantuan dan Rea merasa berguna lagi. Tapi malam-malam masih penuh mimpi tentang Aditya. Budi menjadi tempat curhatnya. Aku mulai merasa damai di sini, Bud. Tapi setiap kali lihat berita tentang dia, rasanya ingin lari ke Jakarta. Budi mengangguk. Mungkin sudah waktunya kamu hadapi. Cinta seperti kalian tidak banyak, Re. Jangan sia-siakan karena takut masyarakat. Rea tersenyum pahit. Ia ingat saat pertama kali mencium Aditya di apartemen rahasia di Tebet, malam yang penuh getar dan ketakutan tapi juga kebahagiaan murni. Kita pria, tapi cinta kita sama seperti orang lain, kata Aditya saat itu. Sekarang, Rea mulai menulis diari tentang perjalanan emosionalnya, dari rasa malu menjadi penerimaan diri. Ia bahkan berani cerita pada Budi tentang bagaimana ia dan Aditya pernah merencanakan liburan rahasia ke Bali kalau Aditya menang pemilu. Di sisi lain, Aditya tiba di Yogyakarta dengan hati berdebar. Ia menyamar sebagai turis, menginap di hotel kecil dekat Malioboro. Detektinya memberi alamat desa Rea. Tapi saat mendekati desa, ia melihat Rea dari kejauhan, berdiri tegap dengan prostetik, tertawa dengan anak-anak desa. Air mata Aditya mengalir. Kamu masih indah, Rea. Lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ia tidak berani mendekat langsung, takut Rea kabur lagi, takut gosip desa meledak. Ia mengikuti dari jauh, melihat Rea membantu ibunya memasak, melihat senyum Rea yang dulu hanya untuknya. Rasa bersalah menyergap Aditya, aku biarkan kamu pergi karena ambisiku. Sekarang aku harus perbaiki. Malam itu, Aditya duduk di warung kopi desa, mendengar gosip lokal tentang depak Rea yang baik tapi aneh, tidak mau kawin. Ia tersenyum, Rea masih sama, setia pada hatinya. Tapi saat ia hampir mendekati rumah Rea, hujan deras turun dan ia memutuskan mundur. Keesokan harinya, ia meninggalkan surat anonim di bengkel Rea, aku masih mencarimu. Jangan menyerah pada ketakutan. Seseorang yang mencintaimu. Rea menemukan surat itu, tangannya gemetar. Ia tahu itu Aditya. Panik bercampur haru. Dia datang tapi aku belum siap. Rea menghabiskan malam merenung di sawah, memutuskan untuk tidak lari lagi. Perjalanan pertumbuhannya hampir selesai, ia siap menghadapi masa lalu. Sementara Aditya kembali ke Jakarta untuk urusan senat, tapi hatinya tetap di desa itu. Konflik semakin mendekati puncak. Aditya kembali ke Jakarta dengan tekad baru. Sebagai senator, ia menggunakan jaringannya untuk memantau desa Rea tanpa mencurigakan. Tapi rial politiknya mulai curiga, ada bocoran bahwa ia terlalu dekat dengan ajudan lama.
Ancaman semakin nyata, email anonim berisi oto lama Rea dan Aditya di Kai Kemang. Berhenti cari dia atau oto ini ke media. Aditya marah tapi tak gentar. Ia hubungi Rea melalui nomor baru yang didapat detekti, tapi Rea tidak angkat. Aku harus datang lagi, putusnya. Di desa, Rea gelisah setelah surat itu. Ia mulai bercerita pada ibunya sedikit demi sedikit, "Bu, aku pernah mencintai seseorang di Jakarta. Pria. Dan dia senator sekarang." Ibunya terkejut tapi memeluknya. "Nak, selama kamu bahagia, ibu dukung. Tapi hati-hati dengan dunia luar." Kata-kata itu memberi Rea kekuatan. Ia memutuskan menulis balasan surat, "Jika kamu benar-benar mencari, temui aku di sawah belakang rumah besok malam." Ia tinggalkan di bengkel dengan harap Aditya masih memantau. Aditya datang lagi ke Yogyakarta diam-diam, menyewa mobil. Malam itu, di sawah bawah cahaya bulan, mereka bertemu. Read suara Aditya pecah saat melihat Rea berdiri tegar dengan prostetik. Mereka berpelukan lama, air mata bercampur. "Kenapa kamu pergi?" "Aku hancur tanpamu," kata Aditya. Rea menjawab, "Karena aku takut jadi beban. Kamu punya karir, keluarga, masyarakat yang belum siap dengan kita." Percakapan panjang berlangsung tentang pengorbanan, tentang tekanan menjadi gay di Indonesia, tentang mimpi Aditya mengubah undang-undang. Tapi tiba-tiba lampu senter tetangga menyala, gosip menyebar cepat. Mereka harus berpisah cepat. Aditya berjanji, "Aku akan umumkan semuanya di pidato besar bulan depan. Tunggu aku." Rea mengangguk, tapi hatinya ragu. Apakah dunia siap? Kembali ke Jakarta, Aditya menghadapi keluarga dan partai. Ibu dan ayahnya marah saat ia cerita jujur. "Kamu gila. Karirmu hancur." Tapi Aditya tegar. "Aku sudah sembunyi terlalu lama. Rea adalah alasan aku ingin perubahan." Rial politik memanatkan, berita mulai beredar samar. Rea di desa mendengar rumor, panik, tapi juga bangga. Ia mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ketegangan mencapai titik didih saat Aditya bersiap pidato besar di DPR. Pidato Aditya di gedung DPR menjadi berita nasional. "Hari ini saya berdiri bukan hanya sebagai senator, tapi sebagai manusia yang mencintai tanpa batas. Saya mencintai seorang pria yang pernah mengorbankan kakinya demi nyawaku. Namanya Rea. Dan saya bangga mencintainya." Ruangan hening lalu gemuruh, beberapa tepuk tangan, banyak protes. Media heboh. Di desa, Rea menonton televisi dengan air mata. "Dia melakukannya untuk kita." 2 hari kemudian, Aditya datang ke desa secara terbuka, diiringi ajudan. Keluarga Rea terkejut tapi akhirnya menerima setelah penjelasan panjang. Rea dan Aditya berjalan di sawah, tangan bergandengan tanpa takut. "Pengorbananmu mengajarkanku untuk berani, Rea. Sekarang mari kita bangun hidup baru bersama, mungkin di Bali, jauh dari sorotan, tapi tetap berjuang." Rea tersenyum, pertama kalinya benar-benar bahagia setelah kehilangan kaki. Mereka pergi ke Bali untuk liburan penyembuhan, berpelukan di pantai saat sunset, sama seperti mimpi mereka dulu. Rea telah tumbuh menjadi pria yang menerima dirinya sepenuhnya. Aditya menjadi senator yang lebih humanis, meski karirnya goyah tapi hatinya utuh. Mereka memilih untuk tetap bersama, membuka yayasan bantuan disabilitas dan advokasi hak di Indonesia secara perlahan. Keluarga Aditya lambat laun menerima, masyarakat mulai berubah sedikit demi sedikit. Cinta mereka bukan lagi rahasia, melainkan inspirasi.
Di teras rumah kecil di Ubud, Rea memandang kaki prospeknya dan berkata, kehilangan satu kaki membawaku menemukan diriku yang sebenarnya. Aditya mencium keningnya. Dan aku menemukan keberanian karena kamu. Apakah pengorbanan besar demi melindungi orang yang kita cintai selalu berarti harus menyerah pada tekanan masyarakat, atau justru membuka jalan untuk kebahagiaan sejati? Benar atau salah?